Soal nomor 11, Adolf Hitler sebagai keturunan bangsa Arya yang merasa memiliki keunggulan dan mampu menguasai dunia, sehingga berperilaku sewenang-wenang terhadap bangsa Yahudi. Kasus tersebut merupakan bentuk diskriminasi A. Suku, B. Agama, C. Ras, D. Ekonomi, dan E. Sosial. Peristiwa yang terjadi di Jerman waktu itu ketika Adolf Hitler naik ke puncak pimpinan disebut sebagai peristiwa Holocaust. Peristiwa Holocaust ini adalah genosida atau pembantaian, pembunuhan massal seperti itu terhadap sekitar kurang lebih 6 juta orang Yahudi oleh rezim Nazi saat itu. Jadi Adolf Hitler ada di rezim Nazi di Jerman waktu itu karena mereka, jadi si Hitler ini termasuk bangsa Arya. Adolf Hitler sebagai seorang keturunan bangsa Arya itu merasa sebagai ras yang paling unggul dan menganggap kemudian bahwa Yahudi adalah ras inferior atau ras yang rendah, dan menganggap bahwa mereka ini, si Yahudi ini sebagai sebuah ras inferior atau ras rendah adalah ancaman bagi masyarakat rasial Jerman. Nah, sebutannya seperti itu. Jadi kemudian dilakukan pembersihan, pembantaian terhadap sekitar 6 juta orang Yahudi oleh rezim Nazi. Tidak hanya rezim Nazi sebenarnya, kemudian mereka-mereka yang bersekutu dengannya. Hal ini dilakukan untuk itu tadi, untuk menjamin keberlangsungan rasial Jerman, masyarakat rasial Jerman. Walaupun sebenarnya realitanya kemudian yang dibantai itu tidak hanya orang Yahudi saja, tetapi kemudian juga orang-orang Roma, orang Gipsi di sana, penyandang disabilitas, orang Polandia, rakyat sipilnya Soviet, serta orang kulit hitam. Jadi sebenarnya korbannya jauh lebih banyak dibandingkan angka 6 juta ini. Nah, kenapa kemudian terjadi hal seperti itu? Seperti yang Kak disampaikan tadi, karena ras Arya ini merasa sebagai ras yang paling unggul. Berarti ini sudah ketahuan ya, sudah bisa diketahui bahwa ini adalah bentuk diskriminasi akibat perbedaan ras. Jadi mereka ingin mempertahankan kemurnian rasnya, tuh, kemurnian ras Arya. Orang-orang kulit putih, ganteng, cantik, mata biru, seperti itu. Ini karena perbedaan fisik atau perbedaan ras. Jadi istilah Yahudi di sini bukan hanya mengarah pada agama, tetapi lebih ke ras keturunan dari Yahudi, seperti itu. Soal nomor 12, masuknya bangsa Yunan, Gujarat, dan Tionghoa ke Indonesia mengakibatkan terjadinya asimilasi dengan penduduk asli. Asimilasi tersebut terjadi karena faktor A. Perbedaan kelas sosial, B. Status ekonomi, C. Agama yang dianut, D. Jenis kelamin, E. Ras. Di sini yang ditanyakan adalah adanya bangsa Yunan, Gujarat, dan Tionghoa. Jadi secara sosio-historis ada bangsa Yunan, kemudian Gujarat, dan Tionghoa yang datang ke Indonesia waktu itu dengan tujuan untuk berdagang. Nah, selain berdagang, ternyata kemudian mereka membawa pengaruh asing dibawa masuk ke Indonesia, yakni pengaruh agama. Jadi mereka datang ke Indonesia dengan membawa pengaruh agama, mengajarkan itu kepada orang-orang, menyebarkan itu kepada masyarakat Indonesia. Berarti asimilasi dengan penduduk asli kemudian terjadi karena faktor agama. Agama yang dianut. Kemudian masyarakat Indonesia mengenal agama yang berasal dari luar. Sebelumnya kan masyarakat Indonesia masih menganut animisme dinamisme sebelumnya. Tetapi kemudian ketika bangsa asing ini masuk ke Indonesia, mereka juga membawa agama. Jadi asimilasi terjadi karena faktor agama yang dianut. Jawabannya C.
Soal nomor 13, bahasa daerah yang hampir mirip pengucapan dan dialeknya di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya A. Letak geografis, B. Letak astronomis, C. Status ekonomi, D. Kebudayaan, dan E. Status sosial. Di sini yang ditanyakan adalah tentang dialek ya, pengucapan atau dialek. Bahasa daerah yang hampir mirip pengucapan dan dialeknya. Apa sih artinya dialek? Dialek atau mungkin teman-teman sering dengarnya logat. Dialek itu adalah variasi bahasa yang berbeda-beda menurut pemakainya. Itu yang disebut sebagai dialek atau mungkin teman-teman sering mendengarnya tentang istilah logat seperti itu. Nah, dialek di suatu daerah bisa diketahui berdasarkan tata bunyinya. Mungkin teman-teman tahu kalau di daerah Kebumen, di daerah Cilacap, daerah Tegal, itu ada istilahnya ngapak. Ngapaknya pun berbeda-beda sebenarnya. Ngapaknya Tegal dengan ngapaknya Kebumen itu berbeda. Padahal sama-sama bahasa Jawa. Tetapi seringnya disebut sebagai Jawa ngapak, misalnya seperti itu. Berbeda nanti dengan bahasa Jawanya orang Jogja, dengan orang Solo, atau bahasa Jawanya orang-orang di Surabaya, di Jawa Timur. Nah, itu yang disebut dengan dialek atau logat. Kenapa kemudian berbeda? Hal ini dipengaruhi oleh letak geografis yang berbeda. Letak geografis yang berbeda, saling berjauhan satu sama lain, mirip tapi berbeda. Sama-sama bahasa Jawa, tetapi pengucapannya berbeda. Oke, bisa dipahami ya? Jadi jelas jawabannya adalah yang A, karena letak geografisnya yang berbeda. Soal nomor 14. Keanekaragaman kuliner di Indonesia menunjukkan adanya kemajemukan. A. Geografis, B. Pangan, C. Budaya, D. Ekonomi, dan E. Sosial. Keanekaragaman kuliner. Kali ini yang dibahas adalah masalah kuliner. Kuliner itu apa? Kuliner merupakan hasil olahan. Jadi kuliner adalah hasil olahan, bisa berupa lauk, bisa berupa panganan atau makanan seperti itu. Bisa juga berupa minuman. Jadi yang namanya kuliner adalah hasil olahan, baik berupa lauk pauk, kemudian panganan, ataupun minuman. Yang namanya kuliner ini kemudian tidak bisa terlepas dari kegiatan memasak. Jadi yang namanya kuliner juga tidak bisa terlepas dari kegiatan masak-memasak. Segala yang berhubungan dengan kegiatan memasak itu juga bisa disebut dengan istilah kuliner. Seperti itu. Nah, kuliner di Indonesia itu ada beraneka ragam. Di Papua ada yang namanya papeda, kalau di Jogja itu kuliner khasnya ada gudeg, itu di kota Jogjanya aja. Ada juga yang enak-enak, akhir-akhir ini ada ayam geprek, kemudian berbagai macam mie-mian yang setan-setan itu juga ada. Itu juga termasuk kuliner yang sekarang modern, yang banyak muncul. Kemudian kuliner tradisional tadi ada gudeg, sudah, padang, rendang itu jelas, pedas-pedas. Ya, sangat banyak kemudian kuliner yang ada di Indonesia. Bagaimana kemudian kuliner ini muncul dan sangat beraneka ragam? Kuliner yang beraneka ragam ini dipengaruhi oleh budaya masyarakatnya. Karena masyarakat di Papua itu makanan khasnya misalnya papeda, kenapa? Karena di sana masih menggunakan sagu. Berbeda dengan di Jogja. Di Jogja itu khasnya yang manis-manis. Maka kemudian ada gudeg, ada geplak, yang manis-manis, bakpia, itu semua sifatnya manis. Berbeda lagi dengan yang di Padang tadi. Padang itu yang pedas, seperti rendang. Jadi munculnya keanekaragaman kuliner di Indonesia itu berhubungan atau berkaitan dengan keanekaragaman budaya masing-masing masyarakat. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal nomor 15. Pada masyarakat multikultural, ada kawasan pecinan yang menggunakan bahasa Mandarin
Dan ada imigran dari Timur Tengah yang selalu membeli makanan bertuliskan halal food. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki subculture yang didasarkan pada A. Etnis dan religius, B. Geografik dan regional, C. Nationality dan religius, D. Nationality dan rasial, dan E. Geografik dan religius. Apa itu subculture? Subculture. Pernah dengar? Subculture adalah kelompok orang yang memiliki nilai, kemudian memiliki perilaku, dan hasil budaya yang berbeda dari kebudayaan induk. Itu yang disebut sebagai subculture. Adanya kawasan pecinan. Pecinan itu berarti isinya orang-orang Tionghoa ya, orang-orang Cina. Menggunakan bahasa Mandarin, dikatakan seperti itu. Ada juga imigran Timur Tengah, itu membeli makanan yang halal, ada tulisannya halal food. Nah, orang-orang anggota subculture ini memiliki perilaku gaya hidup yang berbeda, seperti disebutkan dalam ilustrasi. Mereka juga menggunakan simbol-simbol tertentu yang berbeda. Nah, adanya perbedaan ini dipengaruhi oleh apa sih? Perbedaan-perbedaan ini dipengaruhi yang pertama, faktor etnis atau suku bangsa. Yang kedua, agama, kepercayaan atau religi. Yang ketiga, dipengaruhi juga oleh kelas atau kedudukan sosial. Dan dipengaruhi juga oleh faktor politik. Jadi mana yang sesuai? Subculture ini dipengaruhi oleh etnis dan religi. Jawabannya adalah yang A, etnis dan religi. Bisa dipahami? Soal nomor 16. Kemajemukan bangsa Indonesia ditandai oleh beragamnya suku bangsa, antara lain suku Minangkabau, Madura, dan Asmat. Salah satu faktor yang berkontribusi dalam penciptaan kemajemukan suku bangsa dalam masyarakat Indonesia adalah A. Faktor kepribadian kelompok, B. Faktor geografis wilayah Indonesia, C. Faktor ideologi politik, D. Faktor kelas sosial yang berbeda, dan E. Faktor penguasaan teknologi. Indonesia merupakan masyarakat multikultural atau masyarakat majemuk. Di sini terutama ditandai adanya keragaman suku bangsa atau kemajemukan suku bangsa. Disebutkan ada suku Minangkabau, suku Madura, suku Asmat. Kenapa kemudian ada banyak suku bangsa? Kenapa suku bangsa di Indonesia itu beragam? Apa kemudian yang menjadi latar belakang kemajemukan suku bangsa? Suku bangsa di Indonesia itu dipengaruhi oleh keadaan geografis yang berupa kepulauan-kepulauan. Indonesia itu terdiri dari banyak sekali pulau. Kepulauan-kepulauan ini kemudian menimbulkan adanya isolasi geografis. Masyarakat saling terpisah satu sama lain. Di mana kemudian masyarakat yang terpisah ini mereka membentuk satu kelompok komunitas tersendiri dan kemudian mengembangkan suku budayanya, adat istiadatnya masing-masing. Kenapa kemudian masyarakat Jawa Timur, Madura, Bali itu memiliki suku bangsa yang berbeda-beda? Jawa, kemudian Madura, dan masyarakat Bali. Suku bangsanya berbeda karena mereka terpisah secara geografis. Zaman dulu tidak ada komunikasi yang seperti sekarang ya. Jadi kalau sekarang kita bisa belajar bahasanya orang lain, bahasa masyarakat lain, kalau zaman dulu kan tidak. Mereka mengelompok masing-masing, kemudian mengembangkan suku dan budayanya masing-masing. Jadi suku bangsa itu latar belakangnya adalah bentuk wilayah Indonesia yang berupa kepulauan. Yang kedua,
Ada keanekaragaman agama. Kenapa kemudian agama di Indonesia itu ada banyak sekali? Salah satunya dipengaruhi oleh letak astronomisnya Indonesia yang strategis, sehingga waktu itu secara sejarah, secara sosiohistoris, banyak yang datang ke Indonesia untuk berdagang. Bahkan kemudian ada pula yang menjajah. Dan ini berpengaruh terhadap agama yang ada di Indonesia. Orang-orang yang datang untuk berdagang dan menjajah ini, mereka membawa pengaruh asing. Salah satunya adalah agama. Dan agama yang ada di Indonesia sekarang yang diakui, ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, itu semua adalah pengaruh asing, pengaruh dari luar. Yang ketiga, ada mata pencaharian atau bahasa simpelnya pekerjaan. Ini dipengaruhi oleh adanya perbedaan iklim. Masyarakat yang ada di dataran rendah, di dataran tinggi punya mata pencaharian yang berbeda. Masyarakat yang ada di pesisir pantai, di tengah kota, itu juga iklimnya berbeda, mata pencahariannya berbeda. Oke? Jadi sudah jelas jawabannya, kemajemukan suku bangsa itu disebabkan oleh faktor geografis wilayah Indonesia. Jawabannya adalah B. Soal nomor 17, dalam masyarakat majemuk, etnosentrisme kelompok yang sangat kuat kepada etnisnya atau etniknya memberikan dampak timbulnya A. Adaptasi, B. Keeksklusifan, C. Pluralitas, D. Integrasi, dan E. Asimilasi. Apa itu etnosentrisme? Etnosentrisme artinya adalah paham yang mengukur kebudayaan milik kelompok lain dengan ukuran kebudayaan kelompok sendiri. Ini yang disebut sebagai etnosentrisme. Paham yang mengukur kebudayaan kelompok lain dengan ukuran kebudayaan kelompok sendiri. Kecenderungannya kemudian adalah mengunggulkan kelompoknya sendiri dan biasanya kemudian merendahkan atau menjelek-jelekan kelompok yang lain. Itu kecenderungan dari etnosentrisme. Ketika kemudian suatu kelompok memiliki etnosentrisme yang sangat kuat, dampaknya apa? Padahal ini merupakan masyarakat majemuk. Jadi ada banyak kelompok dengan berbagai identitas sosial yang berbeda. Tetapi ada satu kelompok yang etnosentrismenya sangat kuat. Maka dampak yang timbul adalah eksklusivitas atau keeksklusifan. Mereka merasa sebagai kelompok yang paling baik, kelompok yang paling unggul, dan merendahkan kelompok-kelompok yang lain. Mereka tidak mau bergaul dengan yang lain, merasa eksklusif, paling oke, paling bagus. Jadi jawabannya adalah yang B. Adaptasi artinya apa? Adaptasi itu penyesuaian. Pluralitas menekankan pada toleransi antar kelompok yang berbeda. Integrasi artinya persatuan atau penyatuan. Kalau asimilasi adalah pencampuran budaya. Pencampuran budaya yang berbeda, kemudian menciptakan budaya baru. Oke? Jadi adanya etnosentrisme yang sangat kuat itu menyebabkan eksklusivitas atau keeksklusifan. Soal nomor 18, Cecep beragama Islam, beretnik Sunda, sarjana psikologi di Universitas Bangun Bangsa, dan bekerja sebagai konsultan. Sedangkan Made beragama Hindu dan berasal dari Bali. Made merupakan sarjana hukum lulusan universitas yang sama dan bekerja sebagai pengacara. Mereka menjadi pengurus himpunan alumni Universitas Bangun Bangsa.
Struktur sosial pada contoh tersebut termasuk bentuk A. Stratifikasi, B. Kontravensi, C. Intervensi, D. Interseksi, E. Konsolidasi. Struktur sosial dalam masyarakat majemuk ada 4. Yang pertama, ada interseksi. Artinya adalah persilangan keanggotaan suatu kelompok sosial yang berasal dari berbagai macam perbedaan. Perbedaan apa saja? Misalnya ada perbedaan suku bangsa, perbedaan agama, perbedaan budaya, ras, dan lain-lain. Yang kedua, ada konsolidasi. Konsolidasi artinya adalah penguatan identitas dalam kelompok. Yang ketiga, ada mutual akulturasi, yakni interseksi yang dapat dijalankan secara terus-menerus, sehingga kemudian timbul rasa saling menyukai antara budaya yang berbeda. Dan yang terakhir adalah integrasi sosial. Artinya adalah proses persatuan atau penyatuan unsur-unsur yang berbeda di dalam masyarakat multikultural. Di sini yang ditanyakan adalah kasusnya. Cecep ini beragama Islam, etniknya Sunda, sarjana psikologi di Universitas Bangun Bangsa. Pekerjaannya konsultan. Kalau Made itu dari Bali, agamanya Hindu, sarjana hukum. Berarti mereka punya berbagai macam perbedaan. Nah, ini disebutnya sebagai interseksi. Karena mereka ada di satu irisan yang sama, satu persilangan keanggotaan yang sama. Nah, mereka sama-sama jadi pengurus dari Himpunan Alumni Universitas Bangun Bangsa. Ketika nanti digambarkan seperti ini. Jadi agamanya berbeda, agama Islam, agama Hindu. Etniknya berbeda, etnik Sunda, dan ini Bali. Pekerjaannya pun berbeda, ada konsultan, sedangkan ini adalah pengacara. Mereka sama-sama himpunan alumni Universitas Bangun Bangsa. Jadi persilangan keanggotaannya ada di himpunan alumni Universitas Bangun Bangsa. Kalau konsolidasi, itu nanti gambarnya akan terpisah. Nah, tidak ada yang menyamakan faktornya. Agamanya berbeda, etnisnya berbeda, pekerjaan berbeda misalnya. Itu termasuk konsolidasi. Nah, di kasus ini disebut sebagai interseksi dengan persilangan keanggotaan di pengurus himpunan alumni Universitas Bangun Bangsa. Soal nomor 19, dalam pergaulan sehari-hari, kita sering menilai seseorang berdasarkan latar belakang suku atau etniknya. Misalnya, orang Jawa dianggap halus dan sopan. Orang Minang dianggap hemat. Penilaian semacam ini disebut A. Eksklusivisme, B. Stereotip, C. Diskriminasi, D. Etnosentrisme, dan E. Primordialisme. Kata kuncinya adalah menilai seseorang berdasarkan latar belakang suku atau etnisnya. Penilaian terhadap orang lain. Ini disebut sebagai stereotype. Artinya adalah suatu penilaian terhadap kelompok tertentu di mana belum dibuktikan kebenarannya. Jadi, yang namanya stereotip itu belum tentu kebenarannya.
Apakah kemudian dikatakan orang Jawa itu halus dan sopan? Apakah semuanya seperti itu? Belum tentu. Orang Minang itu hemat. Apakah semuanya seperti itu? Belum tentu. Itu yang disebut sebagai stereotip. Penilaian terhadap suatu kelompok tertentu yang belum dibuktikan kebenarannya. Eksklusivisme. Eksklusivisme itu berarti semacam mengisolasi, merasa paling baik, merasa paling bagus. Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan terhadap suatu kelompok tertentu. Mungkin karena adanya berbagai perbedaan identitas sosial, mungkin perbedaan suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Etnosentrisme adalah mengukur budaya lain, budaya kelompok lain, dengan ukuran budaya sendiri. Kecenderungannya adalah merasa kelompok paling baik dan merendahkan kelompok yang lain. Primordialisme, apa itu primordialisme? Primordialisme adalah paham yang berpegang teguh pada hal-hal yang melekat sejak lahir. Identitas sosial atau hal-hal yang melekat sejak lahir, kedaerahan, kemudian jenis kelamin, suku bangsa, itu termasuk primordialisme. Kecenderungannya nanti kelompok-kelompok ini mereka tidak mau bergaul dengan kelompok lain yang berbeda. Itu yang disebut sebagai primordialisme. Terakhir soal nomor 20. Berikut ini adalah tantangan dan ancaman yang muncul disebabkan oleh adanya keberagaman atau kemajemukan dalam masyarakat Indonesia, kecuali A. Munculnya prasangka antar kelompok etnis yang berbeda. B. Persaingan dan kompetisi antar kelompok masyarakat dalam penguasaan sumber daya. C. Akulturasi budaya dari kelompok masyarakat yang berbeda. D. Dominasi politik dan ekonomi oleh satu kelompok masyarakat tertentu. Dan E. Praktek diskriminasi dalam hubungan antar kelompok sosial yang berbeda. Yang ditanyakan adalah tantangan dan ancaman yang munculnya akibat keberagaman dan kemajemukan dalam masyarakat Indonesia, kecuali, nah, kita jelas tandai kecuali, berarti yang tidak termasuk ancaman ataupun tantangan akibat kemajemukan. Apakah kemudian muncul prasangka? Ya, karena ada berbagai kelompok etnis yang berbeda, muncul prasangka, muncul kekhawatiran yang belum tentu kebenarannya. Yang kedua, adanya persaingan dan kompetisi. Ini juga benar, antar kelompok yang berbeda tadi kemudian saling bersaing satu sama lain untuk memperebutkan penguasaan sumber daya. Akulturasi budaya. Apakah muncul adanya akulturasi budaya? Ya. Tapi apakah akulturasi budaya ini termasuk ancaman? Tidak. Akulturasi budaya bukan ancaman dan bukan tantangan. Dominasi politik dan ekonomi, ya, ada kelompok masyarakat yang menguasai, yang mendominasi politik atau ekonomi. Adanya praktek diskriminasi atau pembedaan perlakuan dalam hubungan ini juga merupakan ancaman. Yang bukan termasuk ancaman adalah yang C. Karena yang ditanyakan kecuali ya. Cukup jelas, jawabannya adalah yang C. Akulturasi budaya dari kelompok masyarakat yang berbeda.